Mungkin Pak Lukman bisa jelaskan apa yang melatar belakangi Pak Lukman sehingga menyatakan sedia mengimani Allah Tuhan yang satu dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi kalau saya memikirkan latar belakang keluarga saya, baik saya maupun kedua orang tua lahir di Australia. Dan saya sebagai seorang penganut agama Kristen Protestan, dan bapa saya menganut agama Katolik dan ibu Protestan. Di pihak ibu, kedua-dua orang tuanya berasal dari Lebanon, Syria. Jadi ibu saya 100% darahnya Lebanon, Syria. Tapi orang tua ibu menganut agama Ortodoks Syria itu, jadi bukan Islam. Ya. Mereka bukan orang Islam, tentu saja ibu saya juga bukan Islam, tapi darah Arab. Nah, ibu lahir di Australia, tidak bisa berbahasa Arab, ya, dibesarkan sebagai orang Australia dan tidak ada agama Ortodoks Syria di Australia waktu itu, hampir 85 tahun yang lalu. Jadi dia dibesarkan sebagai orang Protestan. Jadi saya lahir di Sydney dan bersekolah di Sydney, dan sampai saya tamat SMU saya tidak begitu tahu Islam, hanya tahu istilah Islam tapi tidak tahu isinya itu. Tidak pernah berjumpa dengan orang Islam, tidak pernah melihat masjid, membaca apa-apa tentang Islam. Hanya yang saya tahu Islam adalah suatu agama orang-orang Timur, itu saja. Kemudian saya masuk universitas di Australia, khususnya di Canberra, Australian National University, dan mempelajari segala-galanya tentang Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nah, untuk mendidik kami tentang insan Indonesia, profesornya yang notabene orang Katolik dari Inggris, tapi istrinya orang Islam dari Sumatera Barat, dia mengajarkan sedikit tentang Islam. Misalnya, kami dibimbing oleh dia untuk membaca Al-Fatihah, bisa bahasa Arab sedikit, membaca dan berbicara, dan dia mengajarkan perkembangan Islam, sejarah perkembangan Islam di dunia itu. Dan saya sudah mulai tertarik dengan Islam dari itu, pengalaman di bangku kuliah itu. Kemudian untuk tesis pertama saya diberi sebuah buku, profesornya ambil dari rak bukunya seperti ini. Greg, ini tesismu, itu saja. Saya bilang terima kasih, saya bawa pulang. Setelah saya membukanya itu huruf Arab semua itu. Jadi tesis saya huruf Arab, jadi saya terpaksa mendalami bahasa Arab sedikit lebih sehingga bisa mengerti itu. Nah, ternyata itu bahasa Melayu, ya, Jawi. Jadi huruf-huruf Arab dengan tambahan beberapa huruf. Dan itu ada suatu risalah oleh seorang syekh di Sumatera Barat rupanya, namanya Syekh Muhammad Jamil Jambek, di tahun 1920-an. Suatu polemik di antara kaum muda dan kaum tua. Dan dalam risalah itu dia mengecam penyimpangan sebuah tarikat yang besar di Indonesia pada waktu itu, yang menurut dia sudah banyak menyeleweng, menyimpang dari agama yang Islam yang betul itu. Jadi saya terpaksa untuk urusan tesis saja mendalami Islam itu. Satu tulisan Arab, kemudian Jawi,
Kemudian saya menerjemahkan itu, mentransliterasi dulu ke huruf Latin, huruf Romi, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, kan itu bahasa Melayu sebetulnya. Kemudian ya, membicarakan polemiknya itu. Karena itu ada hubungan dengan sufisme, saya meneliti sedikit sebanyak mengenai sufisme itu. Jadi dari pengalaman ini boleh dikatakan bahwa perkenalan saya yang pertama dengan Islam ada di bangku kuliah melalui belajar itu. Tapi saya belum Islam, masih 6 tahun sejak saya mulai belajar itu. Sebelum saya masuk Islam tahun 75 itu. Sebagai seorang mahasiswa di Australia, saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengembara di dunia, berkelana baik di dalam Australia maupun di luar negeri, dan banyak berjalan-jalan di Indonesia, di Singapura, Malaysia juga. Kemudian untuk thesis kedua di universitas juga di Sydney mengenai mahasiswa politik, peranan mahasiswa Indonesia di politik di Indonesia. Jadi saya banyak bergaul dengan mahasiswa di Indonesia, dan tentu saja kebanyakannya beragama Islam itu. Jadi dengan sebagian daripada mereka saya sempat bergaul dekat, sudah kenal betul dan jalan-jalan dengan mereka dan melihat cara kehidupan mereka yang ya cukup bersih dan cukup mengesankan. Kebetulan mereka adalah orang Islam yang baik. Jadi itu juga menjadi pengaruh sedikit ke atas saya. Kemudian ini kira-kira 6 tahun setelah saya sudah mulai menekuni Islam secara tidak formal ya. Saya tak pernah masuk kursus sebetulnya untuk diislamkan, dan tidak pernah ada manusia yang menawarkan Islam kepada saya atau mengajak saya untuk mempertimbangkan Islam. Itu yang memperkenalkan Islam kepada saya adalah profesor orang Inggris beragama Katolik itu. Nah, padahal saya sudah kenal dengan banyak orang Islam di kampus itu, banyak dari luar negeri, baik dosennya maupun mahasiswanya, tapi mereka tidak tertarik rupanya dengan dakwah, dan mereka lebih cenderung mengikuti cara kehidupan kami daripada mengajak kami untuk mengikuti cara kehidupan mereka sebagai orang Islam. Pada suatu hari saya mendapatkan suatu petunjuk yang sangat terasa oleh saya tanpa saya mengharapkannya, mendapatkan suatu perasaan yang sangat panas di dalam dada dan perut, dan berputar-putar begini, seolah-olah ada sesuatu yang berat, seperti baja yang panas berputar-putar. Nah, kita semua tahu tidak mungkin ada sesuatu yang berat seperti baja berputar-putar, apalagi panas kan di dalam perut dan dada, karena dihalangi tulang dan macam-macam kan. Tapi saya sudah tahu waktu itu bahwa ini adalah suatu petunjuk, suatu petanda dari Allah Azza wa Jalla bahwa saya harus masuk Islam hari itu. Saya sudah tahu itu. Dan ternyata saya belum pernah ada persiapan untuk masuk Islam. Jadi untuk membaca 2 kalimat syahadat pun agaknya tidak bisa saya, karena tidak pernah dibimbing manusia untuk masuk Islam. Tak pernah kursus kan. Dan masuk Islam bagaimana caranya susah, karena saya tidak ada hubungan dengan kelompok-kelompok Muslim itu. Ke masjid tidak pernah, ke persatuan-persatuan Islam tidak pernah. Hanya bergaul secara individu dan tidak formal dengan manusia itu saja sampai saat itu. Jadi yang saya tahu adalah departemen agama, karena sering saya lewat di bis di Jalan Tamrin waktu itu kan. Masih di Jalan Tamrin sekarang. Jadi saya pergi ke departemen agama, mengetuk pintu itu, kasih tahu saya mau masuk Islam di sana. Tapi penerimaan mereka mengejutkan dan tidak
tidak berterima kasih dan tidak lapang dada mau menerima saya sebagai orang Islam, tidak mau membimbing. Dan ya diantar dari pintu ke pintu, dari kantor ke kantor. Saya mulai jam 8 pagi, baru jam 3 sore saya ketemu dengan 2 orang di Departemen Agama yang bersedia mengislamkan saya waktu itu. Ini suatu cerita yang menyedihkan. Itu perkenalan saya dengan Departemen Agama di Indonesia. Jadi mereka membimbing saya untuk membaca 2 kalimat syahadat dan memberi sertifikat. Dan itu ceritanya, ringkasnya bagaimana cara saya masuk Islam. Tahun 75 itu, hampir 30 tahun yang lalu. Adakah hambatan pertama kali misalkan berasal dari keluarga atau dari lingkungan sekitar ketika pertama kali masuk Islam, atau dari lingkungan pekerjaan dan sebagainya? Karena ini biasanya kami temukan di kalangan mu'alaf ini banyak sekali menjadi persoalan yang sedemikian serius, sedemikian berat, dan bahkan sebagian mereka teraniaya seperti itu. Sebetulnya tidak ada hambatan yang berarti, alhamdulillah. Kalau keluarga saya, mereka menganggap saya sudah salah melangkah, tapi itu tanggung jawab saya kan, dan tidak terputus hubungan dengan mereka. Ya, paling-paling mereka tidak bisa mengerti apa sebab saya mengambil suatu langkah ke belakang seperti ini, yang mengikut orang-orang bodoh menurut mereka kan. Itu image Islam begitu, ya, di Australia, di Barat. Dari tempat saya bekerja, yakni sekolah, mungkin karena saya sudah kenal baik dengan rekan-rekan, guru-guru, ya, rata-rata mereka terima. Ya. Saya kira orang Australia rata-rata cukup terbuka pikirannya itu dan cukup menerima perbedaan rata-rata. Jadi tidak ada masalah yang berarti sama sekali. Waktu saya sudah mulai memakai pakaian macam ini, pakaian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sekolah itu ada masalah dari murid-murid. Tapi setelah saya menjelaskannya kepada mereka dan guru-guru yang non-Muslim pun mendukung saya, tidak ada masalah yang berarti juga di situ. Masalah yang saya hadapi sebetulnya ialah saya tidak ada pembimbing dalam Islam. Karena saya masuk atas inisiatif saya sendiri, saya nggak diajak manusia, saya nggak dipersiapkan lebih dulu oleh manusia untuk masuk Islam. Jadi tidak pernah belajar sebetulnya itu. Jadi bagaimana cara saya bisa menekuni Islam, itu menjadi suatu masalah besar untuk saya setelah masuk Islam. Nah, satu cara ialah mengikuti contoh umat Islam yang saya kenal. Waktu itu saya tinggal di Darwin, wilayah utara. Jadi saya mau mencontohi cara kehidupan orang Islam di sana. Ternyata orang-orang Islam di sana berasal dari beberapa negara pendatang semua itu. Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Singapura, negara-negara Arab, Turki, dan sebagainya. Nah, kebanyakan mereka ternyata tidak begitu tahu Islam juga. Hanya karena mereka istilahnya numpang lahir di negara mereka, jadi mereka menganggap diri mereka sebagai orang Islam, tapi tak pernah menerima Islam sebetulnya, dan tak pernah berhijrah dari non-Islam ke Islam. Saya berhijrah. Jadi untuk belajar dari contoh mereka, semrawut itu agak susah. Karena yang mereka anggap Islam itu sebetulnya adalah kebudayaan setempat di negara mereka, yang tidak tentu Islami sama sekali. Ya. Sering saya dengar perkataan macam ini, ya, di negara saya kami melakukan Id begini. Ya. Di negara saya kami melakukan salat begini. Ya. Yang penting adalah begini. Oh tidak. Jadi untuk belajar melalui contoh mereka sangat susah. Kemudian saya coba baca-baca buku juga. Baca-baca buku tanpa pembimbing, tanpa guru, juga susah, ya. Bisa sangat membingungkan itu, karena buku bisa ditulis oleh siapapun, dan mungkin dia seorang alim, ulama, fikih,
Mungkin dia ada seorang alim, ulama sufi, mungkin dia adalah seorang yang biasa saja, mungkin yang dia tulis tidak betul, siapa saja boleh menuliskan apa saja. Tidak ada menteri atau departemen agama di Australia untuk memeriksa buku-buku tentang agama. Jadi itu pun agak susah, itu menjadi hambatan bagaimana cara belajar. Dan saya sudah terlanjur usia sedikit untuk masuk ke sebuah sekolah Islam. Waktu saya masuk Islam umurnya sudah 27 tahun dan ya sudah mulai bekerja malahan full time. Ya, I was a teacher. Jadi nggak bisa belajar Islam di sebuah pesantren kan? Itu susah, membingungkan. Saya melamar untuk masuk International Islamic University of Malaysia yang baru didirikan awal tahun 80-an itu. Itu pun tidak memuaskan karena mereka menerima uang pendaftaran, tetapi saya tidak pernah sempat mendaftar, tidak pernah mendapatkan formulir untuk mendaftar dan sebagainya, jadi tidak bisa masuk sana untuk belajar. Akhirnya saya menjalin hubungan dengan sekelompok ulama di Afrika Selatan melalui koran yang mereka terbitkan. Ulama ini adalah sangat keras dan sangat ortodok itu dalam fikih. Dan kalau saya ingin belajar fikih, saya bertanya kepada mereka melalui surat dan mereka jawab. Siapa pun yang mau bertanya boleh. Dan pertanyaan dan jawaban mereka diterbitkan dalam koran mereka itu. Jadi selama 20-30 tahun saya punya hubungan dengan mereka itu dan belajar fikih begitu. Kemudian ya akhirnya saya berhijrah ke Indonesia, itu juga atas dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat petunjuk untuk berhijrah. Kemudian ketemu dengan orang-orang lain kan, bertanya dan menyaksikan cara kehidupan itu. Saya juga ikut jemaah tabligh kira-kira 3-4 tahun dan mendapatkan banyak hikmah dari mengikuti jemaah itu, khususnya bagaimana cara untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dan boleh dikatakan saya kira saya adalah suatu produk dari jemaah tabligh, walaupun secara nyata saya tidak mengikuti jemaah tabligh lagi. Saya mendirikan jemaah sendiri sekarang dan itu berkiprah di bidang pendidikan dan saya 24 jam di situ, jadi tidak ada waktu. Tapi saya sangat salut dan sangat berterima kasih kepada pelajaran-pelajaran yang saya dapat waktu ikut jemaah tabligh itu. Kemudian tahun 83 sampai 85 saya juga hijrah ke Sabah, Malaysia dan dijadikan istilah bahasa Malaysia pengetua rumah anak yatim. Jadi pengasuh atau kepala sekolah panti asuhan. Itu didirikan oleh Kerajaan Sabah, negeri Sabah di Malaysia dan ditaruh di sebuah tempat benteng agama Kristen di sana, dan saya dijadikan pengetua yang pertama di sana. Itu dengan gaji besar dan kompleksnya juga besar, berjuta-juta ringgit Malaysia itu. Jadi saya tak pernah melamar untuk itu. Ya, dan saya tak pernah tahu bahwa ada sebuah panti asuhan punya pemerintah Sabah di sana. Tapi saya hijrah ke sana dan dijadikan pengarah dakwah untuk wilayah pegunungan di Sabah. Di wilayah saya ada 30.000 orang Islam di gunung itu. Baru masuk Islam, mualaf kebanyakan. Jadi kerja saya hari-hari ya naik turun gunung sebetulnya, jalan kaki untuk mengunjungi mereka dan memantapkan mereka supaya tetap eksis dalam Islam itu. Jadi hijrah saya banyak. Akhirnya saya berhijrah tahun 1988 ke Indonesia.
ini hijrah ini atas dorongan dari Allah itu. Semua itu saya menjual rumah, mobil dan barang milik saya di sana di Australia dan memindahkan keluarga ke Jakarta atas biaya dan risiko saya sendiri itu, tanpa mengetahui apa yang akan saya temukan di sana. Tapi ada keyakinan bahwa saya harus berhijrah. Jadi kehidupan Islami saya berdasarkan keyakinan-keyakinan yang saya dapat dari Allah, bahwa saya harus begini dan saya harus begitu. Jadi saya sudah berada di Indonesia sejak tahun 1988, lebih kurang terus itu. Dalam 2 tahun belakangan ini saya menemukan banyak kegoncangan, dari banyak masalah dengan visa dan izin tinggal di Indonesia. Tapi rata-rata saya masih tinggal di Indonesia, walaupun sering terpaksa untuk keluar negeri sekarang. Ada yang kita masih ingin tanyakan kepada beliau tentang ketika Ustadz Lukman ini mencoba mengenali, mempelajari Islam, apakah ada kebingungan, ketidakselesaian secara rasionalitas yang menyelinap ada di dalam diri, hati, benak dan pikiran Ustadz Lukman Hakim Nandi tentang doktrin atau teologi Kristiani Protestan? Sebetulnya yang menjadi kebingungan untuk saya tentang agama saya yang dulu ialah doktrin Trinitas, ya, di mana Tuhan itu adalah satu tapi dibagi 3 itu, atau 3 macam wujud itu sangat tidak masuk akal. Trinitas itu, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Ya? Apa manusia itu bisa mati? Ya? Padahal katanya dia Tuhan itu. Itu suatu doktrin atau dogma dari agama saya yang dulu yang tidak bisa saya terima. Rasionya nggak bisa terima itu. Kemudian ada juga kebingungan di agama Islam, karena waktu seorang mualaf masuk Islam, dia hanya tahu sedikit kan, dia hanya berilmu sedikit tentang Islam, apalagi saya nggak pernah dibimbing, nggak pernah belajar sebelumnya. Jadi tanpa seorang pembimbing atau tanpa belajar Islam secara kontinu, bertahap-tahap itu, kita jadi bingung. Dan waktu saya masih mualaf, katakan 2-3 tahun pertama, pernah dipikirkan oleh saya beberapa kali bahwa mungkin sepatutnya saya keluar dari agama Islam ini. Nah ini, kalau kita lihat kasus saya dan kasus orang lain itu, saya kira bukan kita yang salah itu. Kita bingung, tidak ada pembimbing. Padahal umat Islam beratusan juta orang kan, ya, mungkin melebihi 1 miliar orang kan, tapi mereka sendiri tidak menyempatkan diri untuk membimbing orang yang sudah masuk Islam itu. Itu masalahnya. Jadi masalahnya di umat Islam, bukan di orang-orang yang baru masuk Islam itu. Seperti seorang bayi, ya, kita tidak boleh menyalahkan bayinya atau kanak-kanak itu dia bertindak salah. Kita harus, kan dia nggak dibimbing oleh orang tuanya kan, ya, nggak dituntun. Ya, saya merasa nggak dituntun waktu saya masuk Islam itu. Dan ini merupakan suatu kecaman terhadap umat Islam pada umumnya itu. Apa sebab mereka suka keluar negeri tapi tidak suka berdakwah? Banyak sekali orang Islam keluar negeri, orang Indonesia di luar negeri saat ini melebihi 2 juta orang. Tapi yang berdakwah mungkin tidak melebihi 2.000 atau 200, mungkin 20 pada saat ini. Jadi ya, kebingungan ada mengenai Nasrani, dan kebingungan untuk tetap eksis dalam Islam juga ada untuk orang mualaf yang tidak dibimbing itu. Terasa sekali, tapi alhamdulillah
Saya masih eksis dalam agama Islam sudah 29 tahun sekarang. Tadi Ustadz cerita tentang banyaknya para mualaf yang merasakan kesunyian, kesepian. Kira-kira gambaran seperti apa atau seharusnya seperti apa kaum muslimin di Indonesia atau kaum muslimin dimanapun, mungkin termasuk juga kaum muslimin yang ada di Australia, itu mereka berbuat kepada para mualaf ini? Apa poin-poin yang dianggap paling mendasar, paling menyentuh, paling dibutuhkan oleh para mualaf ini? Apa ya seperti yang mungkin berangkat dari pengalaman Ustaz? Menurut saya sambutan atau penerimaan oleh umat Islam terhadap orang-orang mualaf harus ditingkatkan. Jangan sampai orang mualaf dibiarkan begitu saja. Ya, jangan sampai dia harus belajar sendiri. Ya, dia harus dipeluk, ya, dan harus didatangi oleh tetangga-tetangganya, oleh persatuan-persatuan Islam, oleh pengurus-pengurus masjid, diadakan silaturahmi kepada dia dan menawarkan pelayanan-pelayanan yang dia perlukan itu. Setiap orang berbeda kan. Mungkin saya memerlukan pelayanan tertentu, Anda sebagai mualaf lain lebih cenderung ke lain arah kan. Jadi kita harus tanya kepada mualaf itu bagaimana kami bisa membantu. Ya? Seperti waktu para sahabat Nabi SAW berhijrah kepada Yathrib, Medina, mereka disambut dengan baik. Ya, disambut dengan baik oleh orang-orang Medina, orang-orang Islam di Medina, orang Ansar itu. Jadi orang-orang mualaf itu mereka sudah berhijrah, bukan dari Mekah ke Medina, tapi dari lain agama ke agama Islam, harus disambut dengan baik itu. Dan tetangga harus datang bersilaturahmi kepada tempat dia, mengajak dia main di rumah mereka itu, membawa dia keliling, memperkenalkan dia kepada orang Islam yang mereka kenal, keluarga mereka, mengajak dia ke masjid itu. Waktu saya masuk Islam, saya tak pernah menginjak masjid karena setiap kali saya mendekati masjid, pandangan dari orang-orang Islam yang duduk-duduk, ya, tanpa seperti tidak ada kerjaan di tangga-tangga masjid tidak menyenangkan itu. Jadi kita sendiri merasa enggan masuk masjid itu. Kalau kita mau tanya, mereka tidak mau jawab atau memberi pandangan yang tidak kondusif untuk kami sendiri. Jadi masyarakat Islam harus membuka diri dan mendekati mualaf-mualaf dengan tangan terbuka. Kemudian ya mungkin ada kursus-kursus di mana orang bisa belajar Islam kan, termasuk mualaf dia boleh daftar, tapi dia tidak tahu kursusnya di mana, cara pendaftarannya bagaimana, mungkin ada faktor bahasa juga, mungkin dia tidak bisa bahasa Indonesia pun. Tapi kalau dibantu dan dituntun oleh masyarakat Islam, ya pasti dia akan merasa lega, ya. Dan dia akan merasa disayang, ya, dikasihi oleh umat Islam itu. Jadi itu jawaban saya. Umat Islam harus mendekati mualafnya, bukan duduk di tempat dan tunggu didekati oleh si mualaf itu. Tak masuk akal. Ada satu perkembangan menarik Ustaz yang saya cermati dalam dunia politik internasional saat ini adalah setelah peristiwa 9/11, peristiwa pengeboman di World Trade Center dan Pentagon itu, isu terorisme, kemudian isu Islam militan, isu yang berkait antara dua isu ini itu terasa sedemikian mengangkat. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz sebagai dulunya adalah seorang non muslim dan dan dilahirkan di Australia sebagai orang Australia, terhadap isu terorisme dan yang dikaitkan dengan Islam ini oleh kebanyakan media barat? Apakah ini sebuah semacam stigmatisasi sehingga Islam itu dianggap jelek
Kemudian atau ada misi apa, misi negatif apa yang ada di balik ini? Ya, terima kasih. Ya, ini sudah menjadi suatu isu yang peka ya, terorisme. Tapi pokok daripada terorisme asal usulnya ialah teror. Jadi kalau media Barat rata-rata mencap orang Islam sebagai teroris, itu bohong. Ya. Mereka memang begitu, tapi itu tidak benar kan, dan mereka tidak berhak untuk begitu. Apa sebab mereka begitu? Karena saya percaya media Barat hampir keseluruhannya ditangani oleh orang-orang Zionis yang menjadi musuh sampai buyutnya pada orang Islam itu. Jadi mereka mau melemahkan umat Islam, mereka mau melumpuhkan umat Islam, mereka mau meniadakan umat Islam. Itu agenda mereka, itu matlamat tujuan mereka. Jadi mereka karena menguasai media di dunia itu, mereka bisa selalu mencap orang Islam sebagai teroris itu, padahal itu bohong belaka itu. Ada beberapa orang Islam, segelintir orang Islam yang terhanyut dan terbawa dan memang melibatkan diri dalam teror itu disesalkan. Itu tidak benar itu. Tidak boleh begitu. Mereka salah. Mungkin mereka punya tujuan yang baik, tetapi cara mereka salah itu. Kita nggak boleh membunuh orang-orang yang tidak bertempur kan. Orang-orang sipil nggak boleh itu. Tapi pemerintah Barat ini terlibat secara besar-besaran dalam teror. Ya. Itu bom-bom mereka yang menghancurkan Afghanistan kan. Yang menghancurkan Irak, apakah itu bukan teror? Ya, bom-bom yang beribu-ribu kilogram beratnya jatuh, ya, itu jelas teror itu kan. Jadi patut ditanya teroris sebenarnya siapa? Teroris adalah orang yang mengadakan teror. Kebanyakan teror diadakan oleh siapa itu? Ya mereka lah yang teroris yang sebenar itu. Jadi sebagai seorang Islam, saya bukan mualaf lagi kan, sudah 29 tahun dalam Islam. Mualaf berarti hatinya masih lemah itu, masih goyang, bisa keluar dari Islam. Hati tidak goyang lagi saya. Itu saya menolak mereka, orang-orang teroris, ya, agama apapun. Dan saya sadar bahwa teroris-teroris terbesar adalah pemerintah kafir itu. Dan mereka sangat takut dengan Islam. Mungkin di hati nurani mereka tahu bahwa Islam adalah kebenaran, tapi mereka tidak bisa mengakuinya itu. Karena kalau mereka mengakuinya, mereka kehilangan muka, mereka kehilangan jabatan, kehilangan kekuasaan, harta dan sebagainya itu. Adalah suatu kesalahan, kesilapan kalau kita menganggap dunia Barat sebagai musuh. Maksud saya tidak semua orang Barat musuh orang Islam, tidak. Saya orang Barat. Saya bukan musuh orang Islam kan. Banyak sekali orang Barat yang Muslim, banyak. Jadi mereka bukan musuh Islam. Banyak sekali orang Barat yang bukan Muslim dan mereka tetap tidak memusuhi Islam, itu banyak sekali. Di Israel pun banyak sekali orang Yahudi tidak mendukung teror pemerintah Israel terhadap orang Palestina. Mereka menentang keras-keras, tapi tidak ditayangkan di televisi dan di media karena televisi dan media nampaknya dikuasai oleh orang Zionis itu. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan semua orang di Barat itu adalah musuh. Ya kita harus lihat orangnya kan. Banyak sekali orang yang beragama Kristen, orang yang tidak beragama pun, orang Barat banyak sekali menghormati Islam dan orang Islam dan malah membantu orang Islam di sana banyak. Saya di Darwin dulu, itu ibu kota negara bagian wilayah utara di Australia. Orang Islam 500 orang, termasuk kanak-kanak itu, bayi-bayi 500 orang saja. Penduduk kota Darwin waktu itu 70,000.
Tapi orang Islam banyak mendapatkan bantuan dari mereka itu, banyak itu. Jadi kita harus melihat masalah ini dengan hati yang sejuk gitu. Setiap manusia beda kan. Saya, kamu, pemirsa, semuanya beda satu sama lain. Semuanya individu itu. Tidak bisa dikategorikan semua sebagai pendukung Islam atau musuh Islam, tidak. Dan banyak juga orang Islam yang tidak Islami, banyak sekali. Ya. Mereka Islam di KTP saja, sudah jelas itu. Dan ya insya Allah di kiamat yang masuk surga KTP mereka saja. Dan itu jelas-jelas terang-terangan Islami KTP-nya kan. Tapi cara kehidupan mereka tidak Islami, itu banyak itu. Banyak orang munafik, banyak sekali. Ya. Orang munafik sekarang banyak itu. Jadi kalau kita membicarakan musuh umat Islam, ya, saya cenderung mengatakan orang-orang munafik adalah musuh kita yang paling besar itu, bukan orang Barat sebetulnya. Walaupun sana sini di Barat ada yang memusuhi Islam jelas, tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan orang Barat yang saya kenal tidak pernah memusuhi umat Islam dan bersedia hidup damai dengan orang Islam dan bersedia diajak berbicara tentang Islam itu. Tadi Pak Ustadz sudah paparkan tentang perkembangan Islam dan Barat dari sudut pandang ya orang Australia, kemudian ya dengan latar belakang Kristianinya yang pada masa dahulu. Saya tertarik untuk lebih tahu tentang kira-kira bahwa di dunia Barat ini ada suatu perkembangan, ini suatu kenyataan yang saya cermati, ada suatu perkembangan di mana orang Barat itu banyak yang masuk Islam. Saya mendapati data statistika bahwa Amerika itu adalah the biggest Muslim nation in the Western Hemisphere. Suatu yang fantastis sekali. Pada saat Amerika di sisi lain dipahami sebagai musuh Islam dalam pemahaman secara umum, tapi pada saat lain statistika menunjukkan bahwa Amerika, the United States of America, itu adalah the biggest Muslim nation in the Western Hemisphere. Kemudian kami juga mendapati berita bahwa di Inggris Raya, di Great Britain misalkan, itu banyak mereka yang ya secara KTP kalau dalam versi Indonesia itu sudah tidak lagi datang ke gereja. Bahkan gereja untuk mengundang mereka itu harus menyuguhkan game, permain sepak bola, kemudian musik-musik untuk mengundang mereka. Yang datang katanya di sana itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang sudah lanjut usianya sekali. Kemudian di Belanda kami dapati berita bahwa gereja-gereja sudah banyak yang dijual dan bahkan sudah banyak yang berubah jadi masjid. Nah, ini satu perkembangan yang menarik. Ternyata di Barat sana yang ya bagi sebagian orang dianggap sebagai musuh Islam, tapi ternyata banyak orang-orang Barat itu sudah memeluk Islam dan akan terus bertambah. The fastest growing religion in the world. Ini bagaimana Ustaz menjelaskan fenomena ini? Saya setuju itu semuanya betul. Perkembangan Islam di Australia cepat dan sehat itu. Kemudian sekolah Islam. Waktu itu ada 2 atau 3 tahun 88. Sekarang ada kira-kira 25 sekolah Islam, dan orang tua kalau mau mendaftarkan anaknya dalam sekolah Islam di Australia terpaksa antri dulu beberapa tahun, didaftar beberapa tahun sebelum anaknya mau masuk itu baru dapat. Dan mereka juga harus bayar untuk itu, tidak gratis. Jadi ini menunjukkan suatu perkembangan yang sangat sehat. Kemudian dari lain sisi jumlah orang-orang profesional ya, ahli hukum, pengacara, arsitek, dokter, insinyur dan sebagainya yang Muslim sangat banyak dan sangat nampak itu. Jadi di bisnis, di dunia bisnis orang-orang Islam sudah tampil di Australia. Dan kita harus membedakan sikap sebuah pemerintah daripada sikap sebuah rakyat itu. Ya. Tidak tentu rakyatnya mendukung sikap politik pemerintahnya itu. Kemudian di Amerika Serikat saya percaya ada kira-kira 10 juta orang Islam itu. Kebanyakannya orang berkulit hitam
yang nenek moyangnya di Afrika dulu sebelum mereka dibudakkan itu beragama Islam itu. Jadi ini mereka kembali ke Islam itu. Akibat peristiwa World Trade Center di New York itu banyak sekali orang memboyong Quran itu, sehingga semua toko-toko buku kehabisan Quran itu. Jadi ini menunjukkan suatu kebangkitan Islam di dunia Barat, dan itu merata di Prancis, di Jerman, di Inggris itu merata itu. Dan orang Barat kita tahu mereka punya pendekatan kepada kehidupan memakai otak dan memakai penelitian itu. Jadi ini merupakan suatu penyegaran dalam kebangkitan Islam, saya kira. Dan tidak di luar kemungkinan Islam akan bangkit dari dunia Barat, bukan dari dunia Timur. Sudah lama di Timur, lesu kan? Lesu orang-orang Islam dalam koma. Tak bangkit-bangkit. Kemudian mengenai gereja-gereja, betul, di Australia ada beberapa gereja yang dikosongin oleh jemaahnya, sehingga terpaksa dijual dan umat Islam membelinya itu, dijadikan masjid. Jadi saya optimis bahwa kebangkitan Islam yang sedang terjadi di Barat akan berjalan terus, dan itu merupakan suatu fenomena yang sangat sehat dan harus didukung. Insyaallah, alhamdulillah. Berangkat dari persoalan pemurtadan yang sedemikian banyak, apa yang dibutuhkan oleh kalangan kaum muslimin, khususnya mereka yang lemah imannya, itu dari bahaya pemurtadan, menangkal itu apa? Yang dibutuhkan adalah pengorbanan. Dari pengorbanan. Ada dai-dai, misionaris Muslim yang turun ke kampung-kampung, mengajak orang Islam yang kurang berilmu dan kurang beriman, yang tidak pernah dibimbing dalam Islam, untuk dididik dalam Islam, menawarkan jasa-jasa seperti pengobatan, pendidikan, keterampilan dan sebagainya. Ada di Indonesia ada, tapi tidak mendapatkan dukungan dari umat Islam sendiri. Orang Islam di Indonesia banyak yang kaya raya, banyak. Mungkin 90% daripada Muslim lelaki merokok, jadi mereka beli rokok Rp5.000 sehari itu. Itu untuk mengotori jasmaninya itu dan membunuh diri. Kalau mereka punya duit begitu banyak, sebuah pemerintah yang sadar akan melarang mereka membunuh diri dan ambil uang itu secara paksa dan memakai uang itu untuk kesejahteraan umat Islam itu. Jadi dai-dai dan mubalik misionaris Muslim di Indonesia harus didukung. Dari persoalan ini saya ingin bertanya pada aktivitas yang Ustadz tangani sekarang. Kegiatan seperti apa yang sekarang Ustadz berkecimpung di dalamnya, apakah berkaitan dengan pemberdayaan umat atau berkaitan dengan persoalan-persoalan yang lain dari keumatan? Terima kasih. 5-6 tahun yang lalu Allah Azza wa Jalla memanggil saya untuk berhijrah lagi ke kampung-kampung terpencil di Provinsi Baru, Banten Selatan. Itu sebelah barat daya dari Jakarta, di mana kami mencari dan memasuki kampung-kampung yang penuh dengan orang Islam yang sebagian besar tidak begitu tahu Islam karena tidak pernah diajar. Jadi kurang berilmu dan kurang beriman karena tidak tahu. Ya, di kampung-kampung terpencil orang-orang kota jarang ke sana, jalannya jelek-jelek. Nama kampung-kampung itu tidak ada di peta. Jadi orang kota yang tahu Islam ya tidak ke sana. Jadi mereka hidup terisolir dari masyarakat kota. Jadi kami masuk sana. Kami berarti Yayasan JIMS, Jakarta International Muslim Society, Masyarakat Muslim Jakarta Internasional. Didikan 6 tahun yang lalu di Jakarta dan masih berjalan, dan kami berkecimpung di kampung-kampung itu, bekerja sama dengan masyarakat dan membuka sekolah-sekolah sederhana seperti Taman Kanak-Kanak Al-Quran, Madrasah Diniyah,
Madrasah Sanawiyah dan Aliyah. Dan di sekolah-sekolah ini yang diajarkan adalah dasar-dasar agama dan mata pelajaran umum itu. Karena ilmu dalam Islam adalah segala macam ilmu yang berasal dari Allah, yang positif, yang bisa mengangkat derajat manusia itu, termasuk kedokteran, misalnya ilmu arsitektur, binaan jalan, ilmu bumi, sejarah, ini semua adalah ilmu dalam Islam itu. Jadi itu yang kami ajarkan. Sekarang alhamdulillah ada 90 sekolah sangat sederhana di kampung-kampung di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang Selatan. Setiap sekolah kira-kira 3 atau 4 guru dan kira-kira 100 anak itu. Pendidikan gratis dibiayai oleh kami sendiri dengan sangat susah payah karena kami bukan orang kaya. Dan setiap kali kami mengajak orang-orang Islam kota untuk turun ke kampung-kampung dengan kami, biasanya ditolak. Ya, takut kesusahan dalam perjalanan itu, takut pakaiannya kotor, ya, takut ini, takut itu. Hanya sedikit orang yang tertarik untuk pergi ke saudara-saudara mereka, orang Indonesia, yang beragama Islam tapi belum tahu Islam karena belum pernah dibina di kampung-kampung ini. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, pantaslah Indonesia memimpin dunia. Islam ini bagus atau tidak? Ya, kalau kita bilang bagus, apa sebab negara Muslim terbesar di dunia yang bagus ini tidak menjadi panutan? Kita nggak boleh mengemis-ngemis di panggung dunia dan anak-anak kita mengemis di perempatan jalan, kan itu yang terjadi sekarang. Kita sekarang melibatkan diri kita dalam riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi dan Rasulnya mengutuki orang-orang yang melibatkan diri dalam riba. Tapi di Indonesia seolah-olah riba tidak ada, seolah-olah tidak dipermasalahkan atau sesuatu yang sangat enteng itu. Jadi harapan saya ialah Indonesia memimpin dunia, tapi orang Islam sendiri harus belajar Islam. Ya, akidah dan iman harus jadi betul. Ya, belum betul, kebanyakan orang sekarang tidak pernah diajar malahan. Dan kalau akidah dan imannya tidak betul, segala-galanya ikut tidak betul. Jadi berantakan, terlantar seperti sekarang. Krisis demi krisis kan. Allah memberi peringatan banyak. Hama, banjir, tanah longsor, gempa bumi, macam-macam kan. Peringatan, tapi kita manusia terlalu lalai, tidak mau mengintrospeksi di mana kita perjalanan kita sudah menyimpang itu. Jadi kita orang Islam harus dididik kembali dalam Islam. Satu, semua orang Islam harus dididik dalam Islam. Bukan sekarang boleh kalau mau belajar silakan, kalau tidak mau belajar silakan, mau solat silakan, tidak mau solat silakan, tidak boleh begitu. Kemudian pemerintah sendiri harus menuntun rakyatnya dalam Islam. Ya? Pemerintah harus menuntun itu. Kenapa tidak ada departemen solat? Ya, kenapa tidak ada departemen zakat itu? Departemen dakwah. Kenapa tidak ada itu? Yang lain-lain departemen pariwisata itu yang diberi keutamaan. Orang-orang datang setengah bugil itu ditepuk tangan itu membawa duit katanya. Nah, kita harus membenahi diri dalam Islam. Kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi, Allah akan membantu. Allah membantu bangsa ini besar, bangsa yang begitu besar. Insya-Allah Indonesia akan bangkit berdasarkan Islam dan memimpin dunia itu. Tapi selama kita membelakangi Allah, membelakangi Quran dan menentang dan meremehkan Sunnah Nabi, Allah tidak akan membantu itu. Dalam Hajj terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baginda berkhutbah di antaranya, aku mewasiatkan 2 hal kepadamu, kepada para sahabatnya.
Kalau kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat. Dua hal itu ialah Quran dan sunnahku, cara kehidupan saya. Kemudian kamu sampaikan ini kepada orang-orang yang tidak berada di sini sekarang. Termasuk kita tidak berada di sana waktu itu kan. Kita orang Islam tidak boleh membelakangi Allah dan tidak boleh membenci dan mengganti sunnah Nabi dengan sunnah orang-orang lain itu. Itu nggak boleh itu. Karena dalam sunnah Nabi adalah nur, adalah kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam tidak ada dalam jumlah yang besar sebetulnya. Kita sudah banyak sekarang di dunia tapi tidak berkesan kan. Di Indonesia kita banyak tapi tidak berkesan itu. Kekuatannya adalah dalam akidah, iman, pengorbanan dan perjuangan itu. Itu yang kalau itu dikerjakan, insyaAllah Indonesia bangkit ya, dengan bangga dan akan membawa Islam ke seluruh dunia. Tidak mustahil. Itu yang terjadi dulu dari Mekah dan Madinah. Itu tugas orang-orang Indonesia sekarang itu. InsyaAllah Islam harus ditegakkan. Oke, mungkin ada nasihat agama yang ingin sampaikan. Ya, nasihatnya banyak, tapi saya akan pilih salah satu saja dari sebuah ayat di Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjunna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan telah berhijrah, itu penting itu, berhijrah dan berjuang di jalan Allah, merekalah yang boleh mengharapkan rahmat daripada Allah. Jadi kita harus beriman dulu, dan kebanyakan kita belum. Kemudian berhijrah, ya keluar dari tempatnya, dari kampungnya, dari desanya, dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan negaranya, dan memperjuangkan agama itu. Kemudian kalau itu dikerjakan, kita akan dapat rahmat daripada Allah. Selama itu tidak dikerjakan, tidak tentu kita dapat rahmat daripada Allah. Jadi itu nasihatnya, beriman betul-betul, berhijrah dan berjuang di jalan Allah, dan jangan takut mati. Ya, kalau kita mati di jalan Allah, kita masuk syurga, insyaAllah. Dan keluarga kita akan terbantu oleh umat Islam yang juga ikut berjuang itu. Jangan takut mati. Jangan jadi penakut, pengecut. Tak pantas orang Islam jadi penakut. Ya. Takut ini, takut itu. Nggak pantas itu. Kita takut sama Allah saja. Takut apa yang akan terjadi kepada kita di hari kiamat. Dunia ini pendek kan, singkat waktunya. Paling-paling 100 tahun orang hidup kan sekarang. Kebanyakan nggak sampai. Jadi kita beramal di dunia ini mati-matian dengan harapan akan dapat rahmat dari Allah dan masuk syurga. InsyaAllah. Dengan itu tidak ada lagi dari saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.